Halo, saya Medi Purba, 1823049. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan sebuah tools yang biasa digunakan oleh analis untuk mengawali sebuah tahap proyek. Kita sebagai manusia pasti pernah berpikiran tentang suatu konsep menarik, yang kemudian konsep ini menyebar entah kemana, tapi masih berkaitan. Nah, ternyata hal ini itu pernah dipelajari oleh Tony Buzan, yang menyebut ini sebagai radiant thinking. Itu pola pikir otak manusia yang memancar dari satu ide ke banyak ide lainnya, dan yang kemudian menjadi dasar penciptaan mind map. Nah, sebenarnya mind map ini apa sih? Nah, ibaratkan sebuah gambar sebelah kanan ini ya, sebuah pohon. Mind map adalah sebuah representasi visual yang isinya itu adalah informasi yang terdiri dari ide utama di tengah dan kemudian sub-sub ide lainnya di sekeliling ide utama tersebut. Tujuan dari mind map ini sebenarnya adalah untuk menstimulasi kinerja otak. Bagaimana? Yaitu dengan menonjolkan visualisasi seperti warna, gambar, simbol, dan dimensi. Kemudian peran dalam analisis bisnis apa? Dia ini sangat berperan pada saat tahap awal karena berguna untuk mengorganisir informasi yang kompleks, ide-ide yang inovatif, dan juga fasilitas komunikasi yang efektif. Misalkan pada proses umum, pada brainstorming, mind ini berguna untuk wadah yang akan menangkap semua ide dari kepala tanpa ada kritik ya. Jadi terima dulu, dicatat dulu, kemudian diidentifikasi untuk eksplorasi lebih lanjut. Kemudian ada requirement gathering, yaitu adalah proses di mana map ini menjadi wadah untuk mencatat poin-poin dari stakeholder. Yang kemudian itu akan ditemukanlah apa aja kebutuhan fungsionalnya dan fungsionalnya, dan kemudian dicari keterkaitannya. Selanjutnya pada idea mapping, setelah mengetahui keterkaitannya, map ini akan digunakan kembali untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi poin-poin tersebut untuk mengurangi redundansi sehingga dapat diprioritaskan dan dibahas lebih lanjut. Nah, strukturnya sendiri itu cukup sederhana, itu yang penting ada ide utama di tengah, ada cabang-cabang ide, dan kemudian ada subcabang yang lebih rinci dan juga pendukung visual seperti warna, simbol, dan gambar. Sedangkan cara membuatnya juga cukup sederhana, yaitu kita cukup tahu topik utama, kita kembangkan menggunakan 5W1H sebagai cabang utamanya, dan kemudian kita pecah-pecah sebagai subcabang sehingga lebih rinci. Misalnya sebuah kasus, restoran ingin membuat sistem pemesanan online. Kita taruh judul di tengah, kemudian kita terapkan sistem 5W1H. Yang pertama itu ada apa? Apa aja isi dari masalah ini? Apa yang diinginkan oleh si klien, yaitu menu interaktif, pemesanan, dan lain-lain. Terus kenapa ini harus ada gitu? Ya tentunya untuk memenuhi goals dari perusahaan, seperti mempercepat proses pemesanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi antrian, dan lain-lain. Seperti lanjutnya, siapa yang akan bertanggung jawab dan ikut andil dalam program ini? Kita tentu tahu ini adalah stakeholder ya. Stakeholder itu ada dua, ada internal, ada eksternal. Internal itu ada owner restoran pastinya, ada admin, ada kasir, ada tim dapur. Eksternal itu misalkan adalah pelanggan dan juga delivery partner seperti Grab, Gojek, dan lain-lain. Terus kapan? Kapan ini harus berjalan? Timeline-nya gimana? Misalkan kita rencanakan ini harus berjalan minggu depan, dan tenggat itu adalah 90 hari sejak minggu depan, sejak ini berjalan. Terus lokasi, ini bisa diakses di mana? Ya bisa di website, dia bisa di mobile app, yang penting di mana aja yang penting ada internet. Bagaimana prosesnya bekerja, bagaimana sistemnya bekerja, aplikasi misalkan dibuka, yaitu pelanggan akan memilih menu dan memesannya, kemudian dibayar, kemudian notifikasi masuk ke restoran, kemudian adminnya akan meneruskan ke tim dapur. Nah, terus kelebihan ini apa aja? Seperti yang saya bilang di awal, kelebihan dari si Mindmap ini itu adalah visualisasi sehingga dapat diingat jangka panjang dan dapat dipahami lebih mudah oleh banyak orang gitu. Jadi menyatukan pemahaman. Kemudian dia juga menerapkan sistem radiant thinking di mana manusia sendiri bekerja secara non-linear dalam berpikir sehingga sebenarnya cukup abstrak, tapi dengan map ini dia akan ditangkap dan ditampung kembali menjadi suatu wadah dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Jadi ada fleksibel dan dinamis. Meme ini sangat mendukung perubahan-perubahan yang tiba-tiba karena dia itu menampung semua ya. Jadi sangat cocok untuk pengembangan tahap lebih lanjut. Dan ini bekerja dalam kolaboratif ya. Dia sangat cocok pada sebuah sistem kerja kelompok ataupun grup dalam suatu proyek. Tapi di sini ada pertimbangan, ada 3, bisa dibaca sendiri. Kemudian kesimpulannya kapan kita harus pakai map ini? Yaitu saat kita ingin memulai suatu ide baru ya, pada saat tahap ideasi ya. Kemudian saat kita ingin mencerna informasi yang cukup kompleks sehingga dengan map dia dapat digambarkan menjadi lebih mudah dan dipahami lebih lanjut. Kemudian saat kita ingin memahami secara menyeluruh ya sehingga lebih mudah diingat dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah jembatan komunikasi dalam kolaborasi sehingga semua orang dalam grup dapat memahami tujuan yang diinginkan. Saya Mudi Purba dari Sistem Teknologi Informasi 1823049. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.